Pernahkah Anda terbangun di sepertiga malam yang sunyi, di saat jarum jam seolah berdetak lebih lambat dari biasanya? Di saat itu, suasana begitu hening, hingga Anda bisa mendengarkan detak jantung Anda sendiri. Namun di balik keheningan itu, ada sebuah perasaan sesak yang luar biasa, yang tiba-tiba menyeruak di dalam dada Anda. Sebuah perasaan seolah-olah seluruh beban dunia, seluruh persoalan hidup, utang yang menumpuk, keluarga yang tidak harmonis, hingga ketidakpastian masa depan, semuanya diletakkan secara paksa di atas pundak Anda sendirian. Anda merasa kecil, Anda merasa tidak berdaya, Anda ingin sekali berteriak, mengadu kepada seseorang yang bisa memberikan solusi yang pasti. Namun ketika kaki melangkah menuju tempat wudhu dan tangan membentangkan sajadah, tiba-tiba ada bisikan ragu di dalam hati kita. Aku ingin mengadu, tapi aku malu kepada Allah. Aku bukan ahli ibadah. Aku bahkan tidak hafal surah-surah yang panjang yang indah seperti para kiai ataupun para hafiz. Apakah Allah akan mendengar sholat tahajudku yang hanya membaca surah-surah pendek? Sahabat rumah surga yang dikasihi Allah, dengarkanlah ini dengan hati yang paling dalam. Ketahuilah sebuah rahasia besar yang seringkali dilupakan oleh banyak orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang pemilik Arsy, tidak sedang berdiri di depan pintu rahmatnya untuk menunggu seberapa panjang ayat yang sanggup Anda lantunkan. Allah tidak sedang menghitung jumlah halaman Al-Quran yang Anda baca pada malam ini. Yang Allah tunggu dengan penuh kasih sayangnya adalah seberapa tulus hati kita, hati yang Anda pasrahkan di atas sajadah itu. Yang Allah hargai adalah setiap butir air mata yang jatuh karena rasa takut dan harap kepadanya. Jangan pernah berkecil hati hanya dengan 5 surah pendek yang mungkin sudah Anda hafalkan sejak kecil, sejak Anda masih di bangku taman kanak-kanak ataupun di TPA. Pintu-pintu langit yang 7 itu bisa bergetar hebat. Getarannya mampu menggerakkan para malaikat untuk turun membawa rahmat. Perlindungan Allah akan turun menyelimuti setiap inci kehidupan Anda, menjaga rumah Anda, menjaga anak istri Anda, dan melapangkan jalan rezeki Anda tepat saat manusia lain sedang terlelap tidur dalam mimpi-mimpi semu mereka. Malam ini kita tidak hanya akan sekedar membaca, tetapi kita akan membelah rahasia luar biasa di balik 5 surah pendek ini satu persatu. Kita akan menyelami maknanya agar mulai malam nanti, setiap rakaat tahajud Anda yang Anda dirikan memiliki energi yang berbeda. Tahajud Anda tidak akan lagi sama. Ia akan menjadi jembatan cahaya yang menghubungkan gubuk derita kita dengan istana rahmat Allah. Namun, sebelum kita menyelami samudra ilmu ini lebih jauh, saya ingin mengajak kepada para sahabat semua untuk menjadi bagian dari rantai kebaikan ini. Jika Anda merasakan bahwa pesan ini adalah jawaban yang selama ini Anda cari, jawaban atas doa-doa Anda yang tak terucap, silahkan tekan tombol subscribe dan like dengan bergabung bersama keluarga besar rumah surga. Kita tidak hanya menonton video, tapi kita sedang membangun komunitas yang saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling memupuk iman hingga kita semua dipertemukan kembali di surganya kelak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Sang Malikul Mulk, Sang pemilik kerajaan langit dan bumi, Zat yang membolak-balikkan hati manusia, yang dengan izin dan kodratnya kita kembali dipertemukan dalam ruang digital yang penuh dengan keberkahan ini. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jika Anda sedang menonton video ini sekarang, itu adalah tanda Allah sedang rindu mendengarkan suara rintihan Anda. Allah sedang menarik Anda untuk mendekat, ingin memberikan solusi atas masalah yang selama ini menghimpit dada Anda. Sholawat serta salam mari kita haturkan dengan penuh ta'zim kepada idola sejati kita, kekasih Allah yang namanya tertulis di tiang-tiang ars, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang kakinya bengkak karena terlalu lama berdiri dalam tahajud, bukan karena beliau punya dosa, tapi karena rasa syukurnya yang tak terhingga. Mari kita basahi lisan kita dengan bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa tulus saya yang saya panjatkan dari lubuk hati yang terdalam untuk setiap Anda yang menyaksikan tayangan ini. Semoga setiap langkah kaki Anda hari ini selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pintu-pintu rezeki yang tadinya tertutup rapat, Allah bukakan kuncinya dari arah yang tidak pernah Anda duga-duga sebelumnya. Semoga sisa usia yang Allah berikan kepada kita dijadikan usia yang penuh dengan amal soleh, jauh dari maksiat, hingga tiba saatnya nanti kita dipanggil kembali dalam keadaan yang paling indah, yaitu keadaan husnul khotimah. Sahabat rumah surga, mari kita buat kolom komentar di bawah ini menjadi saksi bisu di hari kiamat nanti. Mari kita banjiri dengan sholawat dan zikir. Tuliskan sholawat terbaik Anda. Anggaplah tulisan itu sebagai surat cinta yang tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dengan tumpukan sholawat di komentar ini, kita semua dikumpulkan dalam satu barisan yang berhak mendapatkan syafaat beliau di padang mahsyar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat rumah surga, tahajud seringkali disebut dengan puncak dari segala kerinduan. Ia adalah momen privat, sebuah pertemuan rahasia antara seorang hamba yang butuh dengan Tuhan yang maha memberi. Bayangkanlah ketika seluruh dunia sedang gelap, ketika semua pintu rumah manusia dikunci rapat, pintu ars justru terbuka lebar-lebar. Kedudukan ibadah ini begitu agung dan istimewa. Bahkan Allah menaruhnya dalam sebuah perintah khusus yang ada di dalam Al-Quran pada surah Al-Isra ayat 79 yang bunyinya adalah sebagai berikut: wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Perhatikanlah sahabat pada kata maqaman mahmuda atau tempat yang terpuji. Ini bukan sekedar tempat di surga nanti, tapi juga derajat kemuliaan di dunia. Orang yang ahli tahajud akan Allah berikan wibawa langit. Masalahnya akan Allah selesaikan dengan cara yang halus. Hatinya akan Allah buat tenang meskipun badai ujian datang menerjang. Tahajud adalah tangga. Setiap rakaat yang Anda dirikan adalah satu anak tangga menuju kemuliaan. Namun setan seringkali membisikkan rasa malas dengan alasan bacaanmu tidak bagus, atau surah yang kamu hafal cuma itu-itu aja. Janganlah tertipu sahabat.
Allah mencintai keistiqomahan, bukan sekedar panjangnya ayat. Dalam video ini, kita akan membuktikan bahwa 5 surah pendek yang Anda anggap biasa itu, jika Anda baca di dalam tahajud dengan penuh penghayatan, akan menjadi senjata yang luar biasa dahsyat. Surah pertama adalah surah An-Nas, atau benteng dari segala bisikan. Mari kita mulai dengan surah yang sering kita baca sebelum tidur, yaitu surah An-Nas. Mengapa surah ini diletakkan sebagai yang pertama untuk dibaca saat tahajud? Sahabat rumah surga, ketika kita bangun di tengah malam, kondisi jiwa kita berada pada titik yang paling sensitif. Di saat itulah setan dari golongan jin maupun manusia seringkali meluncurkan serangan berupa was-was atau bisikan jahat, bisikan yang membuat kita ragu akan masa depan, bisikan yang membuat kita merasa tidak dicintai Allah, atau bisikan yang membuat kita malas untuk beranjak dari tempat tidur. An-Nas adalah surah perlindungan atau Al-Mu'awwidzatain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai riwayat menekankan pentingnya memohon perlindungan kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk. Pada saat Anda membaca surah An-Nas, dan tepat saat Anda membaca Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Bayangkanlah bahwa Anda sedang menyerahkan seluruh hidup dan mati Anda kepada sang penguasa manusia. Anda sedang mengatakan, ya Allah, aku ini kecil, aku ini tidak punya daya, lindungi aku dari kejahatan yang tidak bisa kulihat. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa penyakit hati yang paling berbahaya dimulai dari bisikan was-was. Jika kita membaca surah ini dalam tahajud, seolah-olah kita sedang memasang perisai cahaya di sekeliling hati kita. Setan akan menjauh dan fokus kita dalam sholat akan meningkat drastis. Surah ini mengajarkan ketundukan total. Ia adalah obat bagi jiwa yang sering merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Surah yang kedua adalah surah Al-Falaq atau cahaya penyingkap kegelapan. Setelah kita membentengi hati dengan surah An-Nas, maka surah selanjutnya yang sangat dahsyat untuk dibaca pada rakaat-rakaat awal tahajud Anda adalah surah Al-Falaq. Jika An-Nas berfokus pada perlindungan dari dalam jiwa, maka Al-Falaq adalah perisai kita terhadap segala ancaman yang datang dari luar. Sahabat rumah surga, sadarkah kita bahwa malam hari bukan hanya waktu bagi hamba Allah untuk bersujud, tapi juga waktu di mana kekuatan-kekuatan gelap, rasa dengki manusia, dan energi negatif mencapai puncaknya. Dalam kegelapan malam ada rahasia-rahasia yang tidak kita ketahui. Ada mata-mata yang memandang dengan penuh kebencian. Ada lisan-lisan yang menebar fitnah. Ada jiwa-jiwa yang ingin melihat kita jauh. Saat Anda melantunkan ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq, yang memiliki arti, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Bayangkanlah sahabat, cahaya fajar yang menyingsing menembus pekatnya malam. Begitulah perlindungan Allah akan datang. Anda sedang memohon agar Allah membelah kegelapan masalah Anda dengan cahaya solusinya. Anda memohon perlindungan dari kejahatan makhluk-makhluknya, dari kegelapan apabila telah samar-samar, dan yang paling penting, dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmizi memberikan wasiat emas kepada kita semua. Bacalah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas sebanyak 3 kali di waktu pagi dan petang.
maka itu akan mencukupimu dari segala sesuatu. Membaca Al-Falaq saat tahajud adalah bentuk kepasrahan total kita. Anda seolah berkata, "Ya Allah, aku tidak tahu siapa yang ingin menjatuhkanku di luar sana. Aku tidak tahu siapa yang iri atas nikmat-Mu padaku. Maka jadikanlah surah ini sebagai dinding api yang tidak bisa ditembus oleh siapapun." Di mana dalam perspektif tasawuf, surah ini mengajarkan ketenangan batin yang luar biasa. Para ulama menjelaskan bahwa Al-Falaq membantu mengurangi kecemasan berlebih tentang hari esok dan memperkuat tawakal. Jika Allah sudah menjaga, maka seluruh penduduk bumi bersatu pun tidak akan mampu untuk mencelakai Anda sedikit pun. Kemudian surah yang ketiga, yaitu surah Al-Ikhlas atau Samudra Tauhid dan Cinta Murni. Kini kita sampai pada surah yang sering kita anggap paling singkat, namun memiliki bobot yang mampu mengguncangkan timbangan amal kita di hari kiamat. Surah Al-Ikhlas. Jangan pernah sekali-kali meremehkan surah ini hanya karena Anda bisa membacanya dalam hitungan detik. Tahukah Anda, di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang setiap mengimami sholat selalu menutup bacaannya dengan surah Al-Ikhlas. Ketika hal ini dilaporkan kepada Rasulullah, beliau bertanya kepada orang itu, "Mengapa engkau melakukan hal itu?" Sahabat itu menjawab, "Karena surah ini menyifatkan Allah yang Maha Pengasih dan aku sangat mencintai surah ini." Maka Rasulullah pun bersabda, "Sampaikan padanya bahwa Allah mencintainya." Sahabat rumah surga, bayangkan jika cinta Allah turun kepada Anda hanya karena Anda mencintai surah ini saat tahajud. Rasulullah juga pernah menantang para sahabatnya dengan sebuah pertanyaan yang menggetarkan. Apabila salah seorang di antara kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam, para sahabat merasa berat dan bertanya, "Siapakah yang mampu melakukan itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab dengan penuh kelembutan, "Qul huwallahu ahad," atau surah Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ketika Anda membaca Qul huwallahu ahad yang memiliki arti, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Di keheningan tahajud saat Anda sendirian, Anda sedang memproklamirkan diri Anda bahwa tidak ada tempat bergantung selain Allah. Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Anda sedang menyucikan hati dari ketergantungan kepada atasan, kepada manusia, kepada harta, atau kepada obat-obatan. Anda menegaskan bahwa solusi masalah Anda hanya ada di tangan zat yang tidak pernah beranak dan tidak diperanakkan. Bagi para ulama sufi dan ahli makrifat, membaca Al-Ikhlas saat tahajud bukan sekedar menggerakkan lidah. Ini adalah proses tajrid, mengosongkan hati dari selain Allah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab-kitabnya menjelaskan bahwa menghayati Al-Ikhlas memberikan manfaat spiritual yang sangat luas, memperdalam pengalaman rohani, dan menjadi benteng akidah kita agar kita tidak mudah goyah oleh godaan zaman yang penuh dengan fitnah dan kesyirikan. Jika Anda ingin doa Anda menembus langit, mulailah dengan mengesahkan Allah lewat surah yang agung ini. Kemudian surah yang keempat adalah surah Al-Humajah atau cermin diri dan pemutus rantai kesombongan. Sahabat rumah surga yang dirahmati Allah, setelah kita membentengi diri dari gangguan luar dan memurnikan tauhid kita kepada Allah, kini saatnya kita masuk ke dalam sebuah ruang rahasia dalam batin kita sendiri. Sebuah ruang yang seringkali menjadi tempat bersemayamnya penyakit-penyakit halus yang tanpa sadar menghalangi cahaya doa kita untuk naik ke langit. Di rokaat-rokaat akhir pada sholat tahajud Anda, bacalah surah Al-Humazah.
Mengapa surah ini begitu penting? Karena sepertiga malam bukan hanya waktu untuk meminta rezeki ataupun perlindungan, tapi juga waktu terbaik untuk melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Di saat dunia yang sunyi, kita diajak untuk bercermin secara jujur. Siapakah aku sebenarnya di hadapan Allah? Apakah aku orang yang selamat? Ataukah aku orang yang celaka karena lisan dan sikapku sendiri? Allah Subhanahu wa ta'ala memulai surah ini dengan peringatan yang sangat keras. Sebuah peringatan yang seharusnya mampu membuat bulu kuduk kita berdiri jika dibaca dalam kesunyian masjid atau di kamar Anda. Wailul likulli humazatil lumazah, yang memiliki arti celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Kata wail bukan sekedar kata celaka biasa. Para mufasir menyebutkan bahwa wail adalah nama sebuah lembah di neraka Jahannam yang sangat dalam dan gelap. Siapakah yang diancam dengan lembah ini? Mereka adalah al-humazah dan al-lumazah. Mereka yang lisannya tajam seperti sembilu, yang gemar menggunjing, yang hobinya mencari-cari kesalahan orang lain, dan yang dengan bangganya meremehkan sesama hamba Allah hanya karena merasa diri lebih mulia, lebih kaya, atau lebih berilmu. Sahabat rumah surga, renungkanlah saat Anda berdiri tegak di atas sajadah. Berapa banyak hati manusia yang terluka karena ucapan kita? Berapa banyak rahasia saudara kita yang kita bongkar hanya demi kepuasan nafsu sesaat? Di keheningan tahajud, surah Al-Humazah mengingatkan kita bahwa ibadah kita tidak akan ada artinya jika kita masih memelihara sifat dengki dan hobi mencela. Ayat selanjutnya memberikan tamparan yang lebih keras lagi bagi jiwa kita. Alladzi jama'a malan wa addadah, artinya yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Allah menyindir manusia yang terjebak dalam delusi, yang merasa bahwa kebahagiaan sejati hanya pada tumpukan angka di rekening bank, pada luasnya tanah, pada mewahnya kendaraan. Mereka menghitung harta dengan penuh kebanggaan, seolah-olah harta itu akan menemaninya di dalam liang lahat. Mereka menyangka bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Ulama besar Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab-kitabnya sering menekankan bahwa surah Al-Humazah adalah pemutus rantai kesombongan. Membaca surah ini saat tahajud akan memaksa hati kita untuk mengecil kembali, untuk menyadari bahwa kita hanyalah debu di hadapan keagungan Allah. Surah ini mendidik kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati atau tawadhu. Bayangkan perasaan Anda saat membaca ayat-ayat tentang api yang membakar sampai ke hati. Al-Fu'ad, di keheningan malam, getaran ayat ini akan membuat kita sadar bahwa tidak ada yang pantas disombongkan. Pengampunan Allah hanya diberikan kepada mereka yang berani mengakui kesalahannya dan berjanji untuk memperbaiki akhlaknya. Dengan menghayati Al-Humazah, tahajud Anda berubah menjadi sesi penyucian jiwa, tazkiyatun nafs. Anda tidak hanya meminta dunia, tapi Anda sedang memohon agar Allah membersihkan lisan Anda dari ghibah, membersihkan hati Anda dari sombong, dan menjauhkan Anda dari cinta dunia yang berlebihan. Karena hanya hati yang bersihlah yang mampu mengetuk pintu langit dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Kemudian sahabat, surah kelima yaitu surah Al-Ma'un atau manifestasi iman dalam amal nyata. Sahabat rumah surga yang dicintai Allah, kita telah sampai pada surah pendek terakhir yang sangat dahsyat untuk menutup rangkaian tahajud Anda, surah Al-Ma'un. Jika surah-surah sebelumnya mengajarkan kita tentang perlindungan, tauhid, dan pembersihan penyakit hati, maka surah Al-Ma'un datang sebagai sebuah alarm yang sangat keras. Ia datang untuk mempertanyakan kembali kualitas iman yang selama ini kita banggakan.
Pernahkah Anda membayangkan ada orang yang rajin sholat, dahinya menghitam karena sujud dan lisannya basah karena zikir, namun di mata Allah ia disebut sebagai pendusta agama? Ini adalah sebuah paradoks yang sangat mengerikan. Allah Subhanahu wa ta'ala memulai surah ini dengan sebuah pertanyaan retoris yang membakar rasa ingin tahu kita. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Bayangkan pertanyaan ini hadir di sepertiga malam saat Anda hanya berdua dengan Allah. Allah seolah bertanya langsung ke dalam lubuk hati Anda yang paling dalam. Benarkah engkau beriman kepadaku? Ataukah engkau hanya bersandiwara dengan sholatmu? Jawaban Allah dalam ayat-ayat selanjutnya sungguh sangat menyentuh sisi kemanusiaan kita. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Maka itulah orang yang menghardi anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Disinilah letak rahasia mengapa Al-Ma'un sangat penting dibaca saat tahajud. Surat ini mengajarkan bahwa kesalehan ritual seperti sholat malam Anda tidak akan pernah sempurna tanpa kesalehan sosial. Allah tidak ingin kita hanya menjadi hamba yang saleh di atas sajadah, tapi menjadi hamba yang zalim di tengah masyarakat. Mungkin saat Anda sedang khusyuk bersujud, ada tetangga Anda yang sedang merintih karena kelaparan. Mungkin saat Anda sedang meminta kekayaan dalam doa tahajud, ada anak yatim yang di dekat rumah Anda sedang menangis karena tidak bisa membayar sekolah. Surah Al-Ma'un mendidik kita bahwa iman sejati harus memiliki tangan yang membantu dan hati yang peduli. Lebih jauh lagi, Allah memberikan peringatan bagi orang-orang yang sholat namun celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Lalai di sini bukan hanya soal waktu, tapi juga soal makna. Lalai karena sholatnya tidak membekas dalam akhlaknya. Lalai karena ia sholatnya hanya untuk dilihat manusia atau riya. Lalai karena ia enggan memberikan pertolongan meskipun hanya berupa barang-barang yang berguna. Al-Ma'un, ulama besar Imam Asy-Syafi'i, memandang surah ini sebagai tolok ukur keikhlasan. Beliau mengajarkan bahwa sholat yang benar adalah sholat yang membuat pelakunya menjadi pribadi yang paling bermanfaat bagi orang lain. Membaca Al-Ma'un di akhir tahajud akan menyadarkan kita setelah kita naik menemui Allah di singgasana arsy-Nya, kita harus turun ke bumi untuk menyebarkan kasih sayang kepada hamba-hambanya yang lemah. Jadikanlah surah ini sebagai pengingat agar setiap rezeki yang kita minta dalam tahajud, sebagiannya adalah milik mereka yang membutuhkan. Dengan begitu, tahajud Anda tidak hanya akan mencerahkan wajah Anda di dunia, tapi juga akan menjadi cahaya yang sangat terang benderang saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim kelak, sahabat rumah surga yang dirahmati Allah. Agar hati kita semakin mantap dan tidak lagi ragu akan kekuatan surah-surah pendek ini, izinkan saya membagikan sebuah kisah nyata, sebuah kisah yang terjadi beberapa tahun lalu di sebuah sudut sempit di pinggiran kota Semarang, Jawa Tengah. Sebuah kisah tentang bagaimana langit bergerak karena rintihan seorang hamba yang merasa tidak punya apa-apa. Sebut saja namanya Fahri. Ia hanyalah seorang pemuda sederhana, seorang pekerja serabutan yang sehari-harinya dihabiskan dengan peluh dan debu. Fahri bukan lulusan pesantren besar. Ia juga bukan seorang qori yang suaranya merdu mendayu. Ia hanyalah seorang pemuda yang hidup dalam impitan kesulitan yang seolah tidak ada ujungnya. Pada suatu masa, hidup Fahri berada di titik nadir. Usaha kecil-kecilan yang ia bangun dengan modal pinjaman bangkrut total. Hutang menumpuk. Penagih datang silih berganti ke rumahnya yang sederhana, dan yang paling menyakitkan, ia harus melihat ibunya yang sudah tua jatuh sakit tanpa mampu membelikan obat yang layak. Malam itu, Fahri merasa dunia benar-benar telah kiamat baginya.
Ia merasa sendirian, terpojok dan hampir putus asa. Namun di tengah keputusasaan itu, ada sebuah getaran di hatinya. Ia teringat ucapan seorang ustadz atau guru ngaji di masa kecilnya, "Fahri, jika semua pintu di bumi sudah tertutup, ingatlah bahwa pintu langit tidak pernah memiliki kunci. Ia selalu terbuka untuk siapa saja yang mau mengetuk." Maka tepat pukul 2 dini hari, saat rintik hujan membasahi atap seng rumahnya, Fahri bangkit dengan tubuh yang gemetar karena hawa dingin dan beban batin yang berat. Ia mengambil air wudhu. Ia membentangkan sajadah tua di pojok kamar yang sempit. Ia mulai takbir, Allahu Akbar. Fahri berdiri dengan air mata yang mulai mengalir. Ia ingin membaca surah yang panjang seperti para imam besar, tapi ia tidak hafal. Ia merasa malu. Namun ia teringat bahwa Allah Maha mengetahui isi hati. Maka di rakaat pertama ia membaca surah An-Nas. Ia meresapi setiap kata Malikin Nas, Ilahin Nas. Ia memohon perlindungan dari bisikan putus asa yang sedang menyerang batinnya. Di rakaat kedua ia membaca surah Al-Falaq. Ia meminta Allah membelah kegelapan hidupnya seperti Allah membelah fajar. Dan di rakaat-rakaat selanjutnya ia hanya mengulang-ulang surah Al-Ikhlas. Ia membacanya dengan tangis yang pecah. Ia seolah-olah sedang berkata, "Ya Allah, aku tidak punya siapa-siapa lagi selain Engkau. Aku tidak punya sandaran selain Engkau. Engkau satu-satunya tempatku meminta." Fahri melakukan itu setiap malam, konsisten. Meskipun ia hanya membaca surah-surah pendek yang sama, namun setiap malam tingkat kehusyuannya bertambah. Ia mulai merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya yang dulu sesak perlahan-lahan menjadi lapang. Ia tidak lagi takut pada penagih hutang, bukan karena ia punya uang, tapi karena ia merasa punya Allah. Keajaiban itu datang tidak dengan tiba-tiba, seperti jatuh dari langit, melainkan melalui jalan-jalan yang tidak masuk akal. Suatu pagi, seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu tiba-tiba datang menemuinya. Teman itu menawarkan sebuah peluang kerjasama yang selama ini Fahri impikan. Tidak hanya itu, ada seorang dermawan yang tanpa sengaja mengetahui kondisi ibunya dan menanggung seluruh biaya pengobatannya hingga sembuh. Satu persatu, helai demi helai benang kusut dalam hidup Fahri terurai. Utangnya lunas, usahanya kembali bangkit, dan yang paling luar biasa, Fahri menjadi pribadi yang sangat tenang dan rendah hati. Ketika ditanya apa rahasianya, Fahri hanya bisa tersenyum dan berkata, "Aku hanya mengetuk pintu langit dengan kunci yang aku punya. Kuncinya memang kecil, hanya surah-surah pendek, tapi jika kuncinya epas dan diputar dengan ketulusan, pintu rahmatnya pasti akan terbuka." Sahabat rumah surga yang dirahmati Allah, kisah Fahri adalah pengingat bagi kita semua bahwa Allah tidak melihat seberapa hebat hafalan kita, tapi seberapa hebat iman dan keyakinan kita kepadanya di tengah kesunyian malam. Jika seorang Fahri di Semarang bisa mengubah nasibnya hanya dengan modal 5 surah pendek serta ketulusan, lantas apa yang membuat Anda ragu untuk melakukan hal yang sama pada malam nanti? Tidakkah Anda ingin menjadi Fahri-Fahri berikutnya yang hidupnya dijaga oleh Allah, yang masalahnya diselesaikan oleh Allah, yang hatinya selalu dibuat tenang oleh Allah? Malam nanti saat dunia sedang terlelap, bangunlah, ambillah air wudhu, gelar sajadah Anda, dan mulailah berbicara kepada Tuhanmu melalui surah-surah pendek yang penuh dengan keajaiban ini. Sahabat rumah surga yang saya cintai karena Allah, sampailah kita di penghujung renungan kita kali ini. Namun ketahuilah bahwa berakhirnya video ini bukanlah akhir dari perjalanan kita.
melainkan sebuah awal bagi Anda untuk menjemput takdir baru yang lebih indah. Malam nanti, ketika jarum jam menunjukkan pukul 2 atau 3 pagi, saat embun mulai turun dan seisi bumi terdiam, ingatlah pembicaraan kita hari ini. Ingatlah bahwa di atas sana Allah Subhanahu wa ta'ala sedang turun ke langit dunia. Beliau sedang berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Jangan biarkan panggilan cinta itu berlalu begitu saja, hanya karena rasa malas atau rasa tidak percaya diri akan hafalan kita 5 surah pendek yang telah kita bahas. Surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Humajah dan Al-Ma'un adalah 5 permata yang Allah titipkan lewat lisan Rasulnya agar kita memiliki pegangan di tengah badai kehidupan. Ia adalah kunci sederhana untuk membuka pintu keberkahan yang mungkin selama ini terkunci rapat oleh dosa, kelalaian, atau keraguan kita sendiri. Pada akhirnya, tahajud bukan soal adu panjang bacaan, bukan soal siapa yang paling lama berdiri di atas sajadah, melainkan soal adu ketulusan di hadapan Sang Pencipta. Seperti kisah Fahri di Semarang tadi, Allah mengubah nasibnya bukan karena ia seorang hafiz yang membaca ribuan ayat dalam satu malam, tapi karena ia datang membawa kerendahan hati yang paling dalam, membawa kepingan hati yang pecah untuk diperbaiki oleh Sang Pemilik hati. Sebelum saya mengakhiri pertemuan kita, mari sejenak kita menundukkan kepala dimanapun Anda berada saat ini, entah itu di rumah, di perjalanan, atau di tempat kerja. Mari kita menyatukan hati dalam sebuah doa yang tulus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hari ini kami berkumpul di ruang ini untuk mencari ridhamu. Kami adalah hamba-hambamu yang fakir, hambamu yang penuh dengan dosa dan khilaf. Ya Allah, mampukanlah kaki kami untuk bangkit di sepertiga malam nanti. Gerakkanlah hati kami agar tidak berat untuk bersujud di hadapanmu. Jangan biarkan kami termasuk orang-orang yang merugi, yang melewatkan waktu mustajab hanya demi tidur yang sesaat. Ya Allah, bagi sahabat-sahabat kami yang saat ini sedang diuji dengan penyakit, angkatlah penyakitnya. Bagi mereka yang sedang terlilit hutang, mudahkanlah cara mereka melunasinya. Bagi mereka yang hatinya sedang sesak karena masalah keluarga, lapangkanlah dadanya dan berikanlah jalan keluar yang tak disangka-sangka. Ya Allah, jadikanlah 5 surah pendek yang kami hafal sebagai cahaya di kubur kami nanti. Jadikanlah ia sebagai pembela kami di hadapanmu, dan kumpulkanlah kami semua, keluarga besar rumah surga, di dalam surgamu yang tertinggi bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.